Sobat Squad Nalar, kembali lagi sama kita. Kali ini gue lagi ngundang aktivis senior, nama lengkapnya Gede Sirene Yusuf. Halo Bang. Halo Bisma, Gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah baik. Ini panggil apa nih Bang? Ya serahlah lo boleh panggil Bang De aja ya? Bang De, boleh Bang De. Oke, hari ini kita mau bahas terkait dengan milenial dan Gen Z dan gimana kondisi mereka hari ini dan kedepannya. Aman Bang? Siap? Ya, Dan gimana sih tantangannya gitu ya di politik hari ini gitu ya. Oke, yang pertama Bang, mungkin kita mulai dari peta politik dulu Bang. Gimana sih menurut Abang peta politik hari ini, kondisi hari ini itu gimana dari pandangan Abang? nah lu sendiri gimana? Lu bingung nggak lihat situasi politik hari ini? Kalau gua lebih ke Kayak cuaca, ya, susah diterka. kadang panas tiba-tiba hujan, nah gitu. Ya jadi kalau gue ngeliat sekarang ini secara garis besar ya, kalau gue lihat di lapangan itu ada 3 faksi lah. Ya. 3 faksi. 3 faksi. Jadi ada 3 kelompok ya, 3 kelompok atau faksi ini ya. Yang pertama itu benar-benar dia mendukung Presiden Prabowo ya, tapi dia juga anti Jokowi. Oke. Ya, dan dia mendukung penuh Presiden Prabowo atau pemerintahan Prabowo. Nah, kelompok kedua itu juga anti Jokowi, tapi kritis sama pemerintahan Prabowo. Nah, yang ketiga itu adalah loyalis Jokowi, ya, yang selama ini atau sementara ini nyaman di dalam pemerintahan Prabowo. Ya. Nah, ini bukan hanya ada di kekuasaan atau elit, tapi juga sudah ada di semua birokrasi. Tiga kelompok ini juga ada di pemerintahan daerah, juga ada di civil society. Gitu. Nah, kelompok yang pertama ini ya agendanya jelas, dia berupaya untuk terus mempertahankan kekuasaan Presiden Prabowo, ya, tetapi juga tidak ingin kelompok-kelompok loyalis Jokowi ini bermanuver untuk katakanlah di belakang layar tuh Masih mau ikut campur di dalam pemerintahan, apalagi sampai menjatuhkan Prabowo. Oke. Nah, kalau kelompok kedua ini dia tetap mendukung Presiden Prabowo sebagai presiden yang sah dari suatu pemilu, ya, terlepas dari persoalan legitimasi wakil presiden Gibran ya. Dia ingin Pak Prabowo ini bersikap atau menunjukkan keinginan memenuhi keinginan masyarakat agar Presiden Jokowi ini diadili. Oke, Ya. Prabowo harusnya jadi Ya, presiden. ya. Secara Sebagai presiden dia punya kemampuan Mhm. dan masyarakat atau kelompok ini mengharapkan Prabowo menunjukkan proses hukum ya terhadap Prabowo, bahkan mungkin terhadap Gibran ya yang dianggap cacat moral ya di dalam putusan MK ya proses kemarin Pilpres. Nah, tapi dia juga ingin program-program Prabowo ini menunjukkan hasil. Oke. Nah, dia ini memberi kesempatan kepada pemerintah Prabowo untuk menunjukkan kinerjanya itu, untuk menunjukkan janji-janji politiknya, terutama dalam menghadapi atau memberantas korupsi. Ya. Oke. Nah, ini bersikap kritis, makanya kenapa dari 3 bulan ya kasih kesempatan, diperpanjang 6 bulan. Nah, saya nggak tahu ya, ini mau setahun kan? Ya, Gitu. kurang lebih setahun. Nah, sedangkan yang kelompok ketiga ini, ya dia istilahnya bersembunyi nih di dalam atau menikmati lah atau memanfaatkan Presiden Prabowo karena di sini juga ada Gibran dan mereka sementara parkir di sini, gitu, cari selamatnya di sini. Meskipun Jokowi sudah tidak lagi presiden, tapi perlindungan politiknya ada di dalam kabinet ini, gitu. Nah, ini bukan berarti mereka juga loyalis sejati Prabowo. Gitu. Saya melihatnya ini tetap aja memberikan mereka peluang-peluang ya, katakanlah melakukan pembusukan dari dalam, gitu ya. Orang-orang yang loyalis Jokowi yang diambil oleh Prabowo ke dalam kekuasaannya, dalam pemerintahannya, dalam kabinetnya. Nah, bisa saja ketika suatu saat momentumnya datang ya,
misalnya ada ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah Prabowo, ada kasus-kasus korupsi yang melibatkan katakanlah orang-orang terdekat Prabowo. Nah, ini bisa dijadikan satu momentum untuk melakukan manuver balik ya, untuk merebut kekuasaan lagi gitu lah. Caranya kan bisa macam-macam ya gitu. Jadi saya kira kita berangkat dari titik ini dulu gitu loh ya. Masalahnya kelompok-kelompok ini kan sebenarnya residu dari Pilpres 2014 kemudian 2019, di mana di era Jokowi ini konflik horizontal itu dipelihara. Ya, konflik horizontal tidak didamaikan ya, tapi dipelihara sehingga konflik di di masyarakat ini sampai sekarang masih hidup. Rasa saling curiga ini masih ada gitu loh. Terasa ya. Nah, yang katakanlah persoalan-persoalan hukum di era Jokowi diselesaikan ya, tapi juga tetap kritis sama Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo, misalnya soal kabinet itu harus bersih, kemudian kasus-kasus korupsi yang besar ya, yang terutama di masa lalu nih, apakah itu pelakunya adalah korporasi atau oligark ya, atau elit-elit politik. Nah, itu sebenarnya kan harus dibongkar gitu untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo ini on track sesuai dengan janji kampanyenya bahwa korupsi itu nggak bisa dibiarkan lah gitu ya. Saya kira gitu. Ya, sekecil apapun korupsinya ya, harus, apalagi kalau yang besar-besar kan harusnya dikejar, dituntaskan karena kan sekarang kondisi APBN, kondisi negara juga Prabowo udah bilang sendiri, kita APBN kita terbatas, apa segala macam terbatas, makanya ya harusnya korupsi yang besar-besar juga harus dikejar gitu ya. Nah, tapi Bang, kayaknya hampir setahun ini ya, kalau kita lihat dari kinerja pemerintahan Pak Prabowo, itu sibuk nyari pengakuan kayaknya Bang. Ya. Kemarin ada bagi-bagi penghargaan, pas rakyat lagi demo DPR, pemerintah sibuk untuk bagi-bagi penghargaan bintang Mahaputra dan segala macam. Itu gimana Bang? Ya gue sepakat sama lu kalau Prabowo ini sepertinya atau kelihatannya ini asik sendiri. Pertama dia asik sama gagasan besarnya. Ya, gagasan besarnya untuk mengembalikan Indonesia ini ke rel konstitusi. Kemudian yang kedua, dia asik juga dengan berbagai gagasan besar dalam misalnya hubungan di dalam pergaulan internasional. Dan yang ketiga, dia asik sama lingkarannya sendiri, gitu loh. Lingkaran terdekat ya? Lingkaran terdekatnya. Nah, jadi seharusnya kan yang dilakukan Prabowo ini, kalau dia mau dapat dukungan rakyat, ya dia kan mestinya ngajak ngobrol rakyat. Gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi kesusahan hidup rakyat di hari ini nih, terutama apalagi Gen Z ya atau milenial. Ya kan lo tahu sendiri, karena teman-teman lu pada susah cari kerja, ya begitu lo ada loker yang disediain cuma 1, 2 atau ya, perbandingannya udah ada dari gitu loh. Nah jadi gagasan besar itu kita akui lah, itu bagus ya. Kalau gue baca di buku Paradoks Indonesia itu nggak ada yang bisa dibantah, itu benar semua ya, bahwa kita itu seharusnya kita sudah jadi negara yang maju ya. Tapi ini kan jadi paradoks. Nggak usah meragukan lah kalau soal gagasan-gagasan besar yang dimiliki Prabowo ini gitu ya. Tapi kan yang harus dilihat tuh juga gimana implementasinya gitu. Ya Prabowo nggak bisa hanya percaya pada orang-orang anak buahnya lah gitu ya. Misalnya nih MBG itu gimana sih jalannya, makan bergizi gratis gitu kan. Perlu satu, katakanlah dia turun langsung atau ngajak ngobrol rakyat, bener nggak seperti itu gitu loh. Ya, jangan-jangan misalnya gini kan, gue pernah baca nih ya, lo pernah baca nggak bahwa misalnya katakanlah MBG itu sudah targetnya sudah mencapai, udah kasih makan 5 juta orang, terus sudah kasih makan 7 juta orang, sampai disebut sudah melampaui jumlah penduduk Singapura. Tapi apakah tujuan MBG itu cuma sekedar ngasih makan gitu loh? Kan ada indikatornya, menggerakkan ekonomi di bawah ya, di pedesaan atau di rakyat kecil dari produksi makanan ini. Kemudian indikatornya lagi setelah dikasih makan ini apa? Bikin cerdas nggak? Bikin pintar nggak? Bikin sehat nggak? Gitu. Kan ini
kalau kita tangkap ini kan sebenarnya kan dalam konteks untuk mencapai apa ya, untuk menuju ke Indonesia emas, gitu loh. Jadi dipersiapkan nih Gen Z yang tangguh, yang pinter, yang sehat, yang cerdas. Nah, jangan-jangan dari 7 juta ini hanya jumlah, tapi discontinue. Nah, kan kita mesti cek, misalnya begini, hari ini di SD ini, tapi di minggu berikutnya dia berhenti, gitu loh. Pindah ke SD lain, kemudian dia berhenti lagi, pindah ke SD lain. Tapi tercatatnya kan jumlahnya makin banyak, gitu loh. Tapi Jadi tidak, tapi supply chain-nya nggak terus-terusan, gitu loh. Nah, ini yang Pak Prabowo juga harus cek, gitu loh. Untuk mendapatkan dukungan rakyat itu Pak Prabowo itu harus ngomong dengan rakyat. Jadi bukan hanya laporan dari anak buahnya bahwa program ini sudah jalan, dia harus cek langsung. Iya, karena dukungan rakyat ini jauh lebih penting daripada dukungan partai politik, gitu loh. Yang gue lihat sekarang justru malah gimana ya? Prabowo tuh sibuk untuk menciptakan suatu koalisi besar ya di parlemen yang meniadakan oposisi. Bayangin aja kan sekarang hanya PDIP lah katakanlah yang nggak masuk nih misalnya. Tapi dia selalu berupaya agar PDIP kan masuk di dalam kabinet gitu. Atau setidaknya PDIP tidak memposisikan dirinya sebagai oposisi. Ya akhirnya kan gimana coba? Koalisi semakin besar, biayanya juga makin besar. Lu bisa bayangin kemarin sampai akhirnya Prabowo ngeluarin apa namanya amnesti buat sekjennya PDIP Hasto gitu loh. Ya, ini kan kalau kita bandingkan dengan pemerintahan SBY kan juga nggak full semua partai mendukung dia, ada partai yang menjadi oposisi, tapi kan dia bisa jalan. Nah, ini kok gue melihat kenapa Prabowo kayaknya parno gitu loh, kalau ada oposisi di parlemen gitu. Nah, jadi ini akan mengarah kepada inefisiensi juga. Ya contohnya kayak kemarin lah nih, anggota DPR minta kenaikan tunjangan, tunjangan perumahan. Ya ini kan kalau pemerintah setuju dengan permintaan DPR ini kan maksudnya gimana ya? Jadi ironi gitu loh. Di satu sisi masyarakat lagi susah, masyarakat lagi susah cari kerja, anak-anak mereka, gaji mereka juga nggak naik gitu loh. Tapi kok DPR tunjangannya dinaikkan gitu. Ini kan lebih ke politik sebenarnya gitu loh. Dan sumbernya kan tetap aja pakai uang rakyat dari pajak rakyat gitu loh. Nah ini yang menurut gua bisa menjadi benih-benih kekecewaan nantinya di masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Yang paling penting sih sebenarnya menurut gua sih ya pemberantasan korupsinya. Gitu. Jadi ya ini sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan APBN. Iya uang negara. Ya lu tau lah. Misalnya dia biarkan kelompok-kelompok katakanlah mantan-mantan komisioner KPK misalnya. Itu bikin forum untuk melakukan testimoni atas kasus-kasus besar di masa mereka jadi komisioner. Nah itu dibuka semuanya. Spill the tea. Iya, di list. Nah, ini dari oligarki ini, dari korporasi ini nih masih dulu kasus ini tidak bisa diungkap karena ada pengaruh otoritas kekuasaan atau kekuatan politik yang akhirnya kasus itu diam aja udah mangkrak gitu. Jadi yang mangkrak bukan hanya proyek, kasus itu bisa mangkrak gitu loh. Nah ini dikumpulin, nanti kelihatan jumlahnya berapa gitu loh. Nah jadi list yang dibuat ya oleh mantan-mantan komisioner KPK ini diserahkan kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo. Ini loh sebenarnya ini bisa untuk nyelamatin APBN. Tinggal Presiden mau bertindak apa enggak. Ini uang rakyat, uang negara. Kita punya hak untuk merampas kembali dari mereka-mereka yang dulu nyolong. Nah, gitu. Jadi ini kan sebenarnya cara-cara yang yang realistis sebenarnya. Tinggal keyakinan Prabowo ini sendiri sanggup gak dia melawan oligark? Sanggup gak dia melawan korporasi di situ? Nah, untuk itu kan dia butuh dukungan rakyat. Nah, gue yakin dia akan didukung sama rakyat ketika dia mau merampas aset-aset dari oligark ini. Nah, kalau ada orang yang ngomong bahwa kan belum ada undang-undang perampasan aset, belum setuju, ya nggak perlu. Kita udah ada undang-undang TPPU, pakai aja itu.
gitu loh. Undang-undang TPU udah bisa kok miskinin para koruptor gitu loh. Nah jadi dengan uang itu nanti dia bisa katakanlah ya kasih subsidi ya, atau dia dipakai untuk mengaktifkan atau kegiatan ekonomi masyarakat bawah supaya daya belinya naik. Ya. Kunci kita kan sekarang di daya beli ini, ya karena daya beli nggak ada, kapasitas produksi di perusahaan turun, ya tidak bisa optimal, akhirnya dia layoff. Nah, ketika layoff, ya jadi daya beli turun lagi, ini berputar terus gitu loh. Kalau kondisinya kayak gini terus bang, yang maksudnya tadi abang udah cerita panjang dari mulai peta politik sampai dengan kondisi Pak Prabowo yang masuk sendiri dengan lingkaran terdekatnya. Nah ini kan sebenarnya dengan kalau kita lihat hari ini ya, semakin banyak Gen Z, milenial, dan mungkin 5 tahun ke depan juga mereka akan jadi pemilih mayoritas gitu. Tapi kondisinya hari ini Gen Z, milenial itu kalau gue pribadi itu mengalami bahwa susah nih cari kerja. Ya, tadi abang udah sempat biasa ada loker satu yang lama mungkin 1000 atau lebih gitu, yang udah tidak realistis lah perbandingan. Nah, kalau kondisinya terus dibiarkan terus berlanjut tanpa ada kejelasan dan keseriusan oleh pemerintah, apa yang akan terjadi bang? Bisa nggak kita mencapai Indonesia emas yang diceritakan oleh Pak Prabowo sendiri? Bro? Ya. Jadi bayangan gue nih waktu zaman Jokowi lah, itu kan udah mulai digaungkan ya di era Jokowi kan, Indonesia emas gitu. Bayangan gue tuh ya itu tadi, ini Indonesia anak-anak mudanya semua bisa, ya mayoritas anak mudanya lah, Gen Z, milenial itu semua pada kerja yang benar ya, bukan kerja asal-asalan, bukan kerja informal, ini tapi kerja yang benar, pada pinter, bisa sekolah di luar negeri banyak, bisa ngambil S2 banyak gitu ya. Terus pertumbuhan ekonomi juga bagus, bayangan gue begitu gitu. Sehingga bukan hanya soal Indonesia emas itu sekedar masalah pertumbuhan ekonomi, tapi yang lebih penting bayangan gue itu adalah peradaban Indonesia itu istilahnya mulai gitu menuju ke puncaknya gitu loh. Mungkin 100 tahun lagi itu udah kebayang gitu loh. Tapi gue melihat ke sini justru gimana ya, kok nggak seperti, bahkan mungkin 10% aja nggak ada dalam bayangan gue itu gitu. Jadi gue melihat ini sekarang, kalau gue nongkrong gitu di kafe, gue dengerin anak-anak Gen Z itu ya curhat mereka baru pindah, baru kena layoff gitu kan. Terus ada yang curhat juga soal mereka jadi sandwich generation gitu kan, harus membantu orang tua tapi juga membantu adik-adiknya gitu, sedangkan gaji mereka aja hanya UMR gitu. Gue melihat sekarang ini justru para elit ya, elit politik kita masih sibuk ngomongin kekuasaan, masih sibuk konsolidasi terus. Karena apa? Mereka merasa terancam oleh kelompok lain. Yang ini juga begitu, merasa terancam, dia harus melakukan sesuatu. Semuanya bermanuver, ya. Hanya ngomongin kekuasaan, jabatan, ya. Tapi nggak ada yang mikirin sungguh-sungguh gimana Gen Z ini atau milenial ini bisa gampang cari kerja. Mereka udah capek-capek kuliah, orang tuanya udah habis banyak biaya, gitu kan, untuk kuliahin mereka, gitu. Tapi akhirnya faktanya kan udah lihat sendiri. Beberapa loker di berbagai titik ya, di Jakarta, di Bekasi, terus di Depok, ya kan? Itu kan pemandangan yang menurut gua sangat langka di era-era sebelumnya, gitu. Nggak ada gitu. Jadi gua melihat justru Gen Z ini bukannya ditanamkan rasa keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan masa depan yang bagus, gitu ya. Diberikan harapan yang bagus, tapi justru mereka ini gue tangkap pelan-pelan mulai ada rasa frustasi gitu loh. Ada rasa frustasi inilah yang menurut gue bukan hanya rasa frustasi ya, tapi juga rasa takut menghadapi masa depan. Lu bisa bayangin lah di usia-usia mereka udah lulus itu kan harusnya secara umum ya 2 tahun lah mereka kerja, mereka udah pengen kawin, udah punya rencana itu kan, 2 tahun lagi mereka punya anak. Nah ini istilahnya harapan-harapan atau rencana ini berantakan semua gitu loh. Dengan kondisi hari ini. Nah, jadi gue bisa nangkep kalau mahasiswa ya atau Gen Z ini ya mengumandangkan Indonesia gelap gitu loh, atau kabur aja dulu gitu loh. Karena ini adalah ancaman buat masa depan mereka gitu loh. Kan mereka yang nanti menjalani kehidupan gitu ya sebagai tenaga kerja yang
produktif kan, mereka masuk angkatan kerja produktif di situ gitu. Lalu bisa cek aja deh nanti di Google ya, datanya gimana tuh, berapa persen gitu. Nah harusnya pertumbuhan ekonomi itu, kalau dibilang itu pertumbuhan ekonomi yang sesuai, setiap elastisitas 1% pertumbuhan itu mampu menyediakan katakanlah 500.000 sampai 1 juta lapangan kerja baru. Oh iya? Iya, nanti lu cek aja kita berapa sekarang ya elastisitas 1% pertumbuhannya. Nah kalau itu belum, artinya ya ini suatu hal yang harus diwaspadai gitu loh, karena jika pola ini atau situasi ini terus berlanjut, tidak ada lagi yang mikirin anak-anak muda, lapangan kerja untuk mereka. Bom waktu. Iya, ini akan jadi bom waktu dari bencana demografi yang harusnya jadi bonus, tapi jadi bencana. Ini kan orang ini kan bukan sekedar masalah gaji, ya. Artinya ketika kita ngomong Indonesia emas, itu bukan hanya sekedar gajinya, bukan sekedar dia dapat kerja, tapi dia juga harus mengembangkan diri. Kalau di perusahaan nih, perusahaan yang sehat nih, kan juga ada misalnya dia pegawainya itu diikutsertakan dalam pelatihan atau workshop gitu kan, karena orang butuh mengembangkan skillnya gitu kan. Kalau kita lihat dari basic need kan hanya untuk makan doang gitu, tapi ke atasnya sampai dia bahkan perlu bisa berkreasi lebih ini karena aktualisasi diri itu self esteemnya kan perlu gitu. Nah itulah self esteem itulah yang menjadi dasar Indonesia emas. Kalau orang masih ngomongin di basic need, nggak akan pernah menuju Indonesia emas. Harus sampai ke tahapan self esteem tadi gitu. Oke. Jadi kira-kira gitulah. Jadi apa ya namanya, ya gue nggak menutup kemungkinan juga kalau Gen Z ini suatu saat di satu titik ketika rasa frustasi dan marah mereka memuncak, ya mereka akan melakukan protes besar gitu loh, sebagai protes yang mewakili generasi. Jadi bukan protes lagi pada individu, bukan lagi protes mahasiswa, bukan protes lagi ormas, ini protes satu generasi gitu. Lu bisa bayangin ya, sekarang kan nggak ada orang tua kita ya, gua ada sebagai orang tua gitu, atau gua tanya lu dah, apa pernah orang tua lu nyekolahin lu sampai kuliah terus berharap lu jadi pasukan ojek online, ya kan? Kan nggak mungkin, walaupun gua bukan merendahkan ojek online, tapi maksudku nggak ada orang tua juga berharap. Itu adalah pilihan yang terpaksa, pilihan paling terakhir, karena lu harus melanjutkan hidup. Cara lu survive di situ. Tapi itu bukan cita-cita menuju Indonesia emas, gitu. Nah ini yang harus disadari oleh pemerintah, gitu. Ini akan jadi momen cukup berbahaya ya kalau dibiarkan terus. Oke, mungkin terakhir Bang, dengan kondisi tadi yang udah kita coba, yang Abang udah jabarkan gitu ya, tentang peta politik, terus tentang kondisi Bapak Prabowo yang asli sendiri, dan sampai kondisi anak muda yang mungkin bisa jadi bom waktu kalau tidak diperhatikan dengan benar gitu ya masalah-masalah. Lalu terakhir, apa yang bisa dilakuin ya, yang bisa kita lakukan sebagai gue sebagai anak muda, Abang mungkin sebagai perwakilan bagian dari civil society, apa sih yang bisa dilakukan oleh civil society yang pasti akan terdampak dengan semua hal yang udah kita sampaikan tadi ya. Jadi gini, kita harus melihatnya bahwa setiap generasi harus mewariskan kehidupan yang layak, yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Itu yang harus kita pegang. Nah, jadi gue melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini harus sekali lagi ngajak ngomong rakyat gitu ya. Untuk dia bisa juga mengetahui persoalan yang sebenarnya, apa yang dirasakan, apa yang dialami, bagaimana jalan keluarnya, juga termasuk dia untuk mendapatkan dukungan dari rakyat gitu loh. Misalnya dia juga nggak boleh menutup akses dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang sebenarnya ingin mensupport gagasan-gagasan besar Prabowo itu menjadi kenyataan gitu loh. Apalagi dia juga ikut membantu menyelamatkan APBN gitu loh. Nah, satu lagi nih, katakanlah untuk program-program besar yang tidak realistis untuk dilakukan saat ini, Pak Prabowo harus berani, nggak usah malu pada rakyat untuk ngomong. Misalnya, MBG ini maaf pada rakyat bahwa situasi hari ini keuangan pemerintah tidak memungkinkan, maka MBG ini saya tunda, gitu loh. Jadi jangan dipaksain. Nah, sehingga duitnya ini, ya duit yang tadinya buat MBG atau buat koperasi misalnya, itu dipakai untuk
sama uang yang tadi hasil apa namanya merampas dari para koruptor di masa lalu ya. Nah, itu kumpulin berapa ribu triliun itu bisa dapat. Itu dipakai untuk mensubsidi rakyat supaya ada kegiatan ekonomi di bawah. Kasih subsidi BBM lah, untuk petani dikasih pupuk ya, pokoknya semua dikasih aja. Memang ini situasinya harus subsidinya dibanyakin gitu loh, supaya ada kegiatan sehingga mereka bisa melakukan konsumsi. Kan kekuatan dari ekonomi kita kan konsumsi nasional ini yang menjadi daya tahan ekonomi nasional kita ya. Di masa Covid kan udah terbukti gitu loh. Jadi kasih rakyat semua gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga tunjukkan pada rakyat bahwa pemerintah benar-benar konsisten dengan efisiensi. Jadi bukan hanya anggaran pemerintah dikurangi, anggaran yang tidak perlu ya. Nanti juga DPR misalnya nggak perlu disetujui ya untuk kenaikan ini. Tapi juga pemerintah harus berani mengambil tindakan, misalnya melakukan restrukturisasi kabinet. Kabinet yang tidak perlu nggak usah. Kemudian reshuffle, hanya orang-orang terbaik yang dipilih, orang-orang yang profesional, teknokrat yang memang sudah terbukti, gitu loh. Jadi bukan untuk dibagi-bagi kepada partai politik atau kepada loyalis Jokowi yang akhirnya kan juga nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada anggaran gitu loh. Nah, jadi gue mikir itu adalah cara untuk menyelamatkan gagasan Indonesia Emas. Kalau mau terwujud, dilakukan itu dari sekarang. Kalau nggak lu terlambat, setahun 2 tahun lagi lu udah pada disibukin lagi sama proses pemilu ada pilpres gitu loh. Jadi cuma efektif berapa tahun situ? Ya, setahun 2 tahun. Ya. Setahun 2 tahun ini mungkin. Ya. Nah, kalau dari civil society juga begitu. Dia akan mendukung Presiden Prabowo kalau Prabowo juga jelas, gitu loh. Sikapnya jelas. Ada minimal on track. Outcome-nya belum ada misalnya. Tapi minimal on track. On track-nya itu tadi. Misalnya, gue kurangin terkait efisiensi, gitu loh. Dia batalin program besar yang nggak realistis, yang nggak prioritas. Terus dia restrukturisasi kabinet. Dia tidak menyenangkan anggota DPR dengan menaikkan ini gitu loh. Jadi benar-benar dianggap oleh masyarakat, oh iya dia konsisten nih, kita lagi susah, kita dukung pemerintah gitu loh. Terus programnya akan berhasil karena dikerjakan oleh menteri-menteri yang profesional, teknokrat yang profesional, orang-orang terbaik, bukan orang-orang yang bermasalah. Ya kan, kemarin kita bisa lihat berapa kali itu masalah dilakukan oleh anggota kabinet sendiri gitu loh. Ya gue gak perlu sebutin lah ya, lo udah bisa cari. Tapi itu kan artinya menjadi semacam kontraproduktif bagi pemerintah. Bahkan secara politik bisa jadi itu dianggap sebagai pembusukan di kalangan istana untuk menjatuhkan kredibilitas dan legitimasi Prabowo sendiri gitu loh. Nah, kemudian yang harus disadari Pak Prabowo ini ya, ketika dia sudah on track tadi, maka gue yakin lah rakyat pasti mau bersabar lagi nih dari 3 bulan, 6 bulan, mungkin bisa setahun 2 tahun ya. Karena gue punya pandangan bahwa kerusakan yang ditinggalkan selama 10 tahun Jokowi ini itu sangat berat. Ya. Dan siapapun presidennya pasti akan sulit. Nah, jadi wajar kalau Pak Prabowo ini mengharapkan kesabaran yang lebih panjang dari masyarakat ya. Tapi di sisi lain juga masyarakat tunjukin dong gitu loh, kalau lu komitmen lu on track nggak gitu loh untuk sampai ke situ gitu loh. Kan orang udah bisa ngukur, dia kalau mau dari Grogol mau ke Blok M jalannya pasti lewat Semanggi nih, yang paling cepat, nggak mungkin dia muter ke Ancol dulu gitu loh. Dan situ kan udah kelihatan. Nah, karena ini kita sama-sama sadar bahwa sekarang yang terjadi adalah di era reformasi ini adalah oligarkisasi. Jadi oligark ini, para pemilik modal besar, baik individu maupun korporasi ini sudah menikmati sistem demokrasi yang terjadi atau proses demokratisasi ini gitu loh. Sesuai dengan keinginan mereka. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan tadi
oligarkisasi di semua level, di semua lini kehidupan, ya apalagi di semua level birokrasi gitu loh. Jadi yang terjadi adalah semacam regulatory capture atau mungkin ada orang nyebutnya lagi state capture. Jadi negara ini dibajak oleh segelintir orang atau satu kelompok untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka semata gitu loh. Mereka nggak pikirin rakyat. Itulah kenapa dibuat sistem politik kita itu menjadi politik yang ongkosnya mahal gitu loh. Mana ada sekarang orang bisa terpilih mau jadi apapun tanpa melakukan investasi secara materi ya di situ. Tetap walaupun dia punya aset yang politik ya bukan non, tapi tetap dia perlu gitu loh. Perlu logistik ya di situ. Nah yang ketiga menurut gua untuk melurusin ini lagi untuk menyelamatkan ya peran dari para guru besar di kampus-kampus ya universitas. Mereka ini kan sebagai penjaga moral. Mereka nanti yang harus mengingatkan elit politik, pemerintah, termasuk rakyat bahwa ini kita sudah berjalan tanpa kompas moral. Kita harus balik lagi dengan kompas moral supaya arahnya ini benar. Negara menuju cita-cita yang tertulis di dalam proklamasi atau di Mukadimah UUD 1945. Jadi peran guru besar ini sangat penting menurut gua nanti di satu titik ketika situasi gak banyak berubah, ini mereka harus keluar untuk nyelamatin bangsa dan negara. Harus muncul apa yang harusnya menjadi jalannya bangsa ini gitu ya. Iya. Oke Bang, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Mungkin nanti kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, Squad Nalar, semoga bisa mencerahkan dan bisa memperbaiki kehidupan bangsa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.